Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih yang sudah berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk diketahui, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan sistem gerak pada hewan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gerak pada tumbuhan berdasarkan faktor rangsangan yang diterima dengan benar. Sekarang kita masuk ke materi sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, seperti berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba cermati data tentang kecepatan gerak hewan di bawah ini. Yang pertama ada gajah. Gajah ini memiliki kecepatan gerak 25 km per jam. Sedangkan jerapah memiliki kecepatan geraknya 60 km per jam. Jadi, gajah dan jerapah ini lebih cepat jerapah untuk kecepatan bergeraknya. Nah, masuk ke bagian berikutnya. Di sini ada kerbau. Ternyata kerbau itu memiliki kecepatan gerak 50 km per jam. Lalu, kijang memiliki kecepatan gerak 97 km per jam. Selanjutnya, di sini ada kuda. Kuda itu memiliki kecepatan sebesar 76 km per jam. Kemudian, cheetah kecepatannya mencapai 112 km per jam. Hewan apa ya yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Apakah kuda? Atau jerapah? Atau gajah? Atau cheetah? Pasti sudah jelas cheetah pemenangnya. Kemudian, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya? Mari kita pelajari sistem gerak pada hewan. Ternyata ada 3 bagian, yaitu gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Yang pertama ada gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan udara. Umumnya, hewan yang hidup di air memiliki tubuh yang lebih kecil daripada lingkungannya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan dalam air adalah bentuk tubuh torpedo atau streamline. Nah, dengan tubuh yang memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel, ikan dapat mendorong ekor dan siripnya di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, ada gerak hewan di udara. Pernahkah kalian berpikir
Bagaimana caranya burung bisa terbang di udara? Nah, perlu diingat bahwa gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Mengapa demikian? Karena tubuh hewan-hewan tersebut wajib memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Karena tidak mungkin tubuh hewan yang dapat terbang memiliki massa jenis yang mendekati dengan ukuran massa jenis udara. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang sangat kuat. Hal ini juga menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang terbilang sangat efektif di pergerakan burung. Struktur sayap burung juga disebut dengan istilah airfoil. Gerakan ini digunakan untuk memberikan gaya aksi terhadap udara yang berada di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Ini sama halnya seperti hukum Newton 3, di mana ada aksi, di situ juga pasti ada reaksi. Di sini bisa terlihat gambarnya, ada gaya dorong dan gaya angkat. Gaya ke bawah itu merupakan gaya dorong, dan gaya ke atas merupakan gaya angkat. Yang terakhir, ada gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang sangat kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan banyak aktivitas. Untuk hewan gajah yang memiliki massa tubuh yang besar, akibatnya untuk bergerak gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya terbilang cukup sangat besar. Gaya gesek udara jauh lebih kecil dibandingkan gaya gesek di permukaan tanah. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu gerak hewan di air, ikan berenang dengan sirip. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Gerak hewan di udara atau sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang sangat kuat. Struktur sayap burung juga disebut dengan istilah airfoil. Hewan yang ada di darat, hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama pada kaki. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Nah, kamu tahu nggak bahwa tumbuhan itu juga bergerak? Masa sih? Gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan oleh tumbuhan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Gerak pada tumbuhan itu termasuk gerak pasif, karena tumbuhan bergerak tidak mengalami perpindahan kedudukan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, yang ketiga gerak esionom. Yang pertama ada gerak endonom. Gerak endonom yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak ini bersifat spontan, sehingga ada yang menyebut juga gerak spontan. Apabila dilihat dengan mikroskop, sel daun hidrilla berbentuk seperti tembok dan berair
yang disebut sitoplasma. Kalian bisa lihat di dalam foto di samping. Nah, di tengah sitoplasma terdapat bulatan-bulatan yang berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini ialah yang bergerak mengelilingi sel dan disebut dengan siklosis. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan air yang disebut Hydrilla verticillata. Yang kedua, ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan seperti kacang kedelai dan membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Ketika kedelai sudah tua, terjadi penurunan kadar air dalam sel yang tidak merata, sehingga membuat kedelai mengkerut. Karena semakin mengkerut, maka membuat kulitnya menjadi membuka. Contoh pada gambar yang bagian A yaitu kacang kedelai, yang B buah cangkring, yang C ini untuk buah biduri. Yang ketiga ada gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak karena adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Gerak esionom dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang dinamakan dengan tropisme positif. Sedangkan yang menjauhi datangnya rangsangan dinamakan dengan tropisme negatif. Kemudian gerak tropisme dibagi menjadi 5 bagian, yaitu gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak stigmotropisme, yang terakhir ada gerak kemotropisme. Jangan di-skip dulu ya. Kemudian bagian dari tropisme, yang pertama ada fototropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Gerak tumbuhan yang mendekati cahaya disebut fototropisme positif. Sedangkan yang menjauhi cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Yang kedua ada geotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Contohnya pada tumbuhan jagung, akar jagung bergerak menuju ke pusat bumi, sedangkan batang jagung bergerak menjauhi pusat bumi. Yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang mendekati sumber air. Contohnya akar kaktus yang bergerak mendekati sumber air ketika saat musim kemarau. Yang keempat ada gerak stigmotropisme, yaitu gerak perambatnya sulur pada arah rambatannya. Contohnya sulur kacang panjang, labu siam, mentimun, dan sebagainya. Yang kelima ada gerak kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya proses penyerbukan pada tumbuhan. Proses penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan menuju gamet betina.
Kemudian ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Contohnya, organisme uniseluler, yaitu Euglena viridis, yang merupakan protista mirip tumbuhan. Euglena dapat bergerak pindah tempat karena memiliki flagellata dan reseptor cahaya. Karena membutuhkan cahaya, Euglena akan bergerak ke arah datangnya cahaya, dan pergerakannya disebut fototaksis. Yang terakhir ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh datangnya cahaya. Gerak nasti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu seismonasti. Seismonasti yaitu gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang kedua ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam. Contohnya, bunga daun merak yang menutup ketika malam dan membuka ketika siang hari. Yang ketiga ada fotonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi karena adanya cahaya sore. Contohnya pada bunga pukul 4, hanya mekar ketika jam 4 sore. Yang terakhir ada termonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi karena adanya suhu hangat. Contohnya, mekarnya bunga tulip di musim semi. Karena musim semi, suhunya terasa lebih hangat. Terima kasih yang sudah ikut belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.